Jadi setiap periksa kehamilan harus wajib dibawa ya? Iya, dibawa. Karena di sini jadi informasi istilahnya rekaman pemeriksaan kita itu udah ada. Kita tuh bisa periksa di mana aja. Misalnya diperiksa di puskesmas A, udah ada catatannya nih. Kemudian suatu ketika kok kita pergi kemana, kok ada keluhan, periksa. Jadi tahu, tenaga kesehatan selanjutnya itu udah tahu track record kita, ya. Di situ juga udah lengkap, sudah banyak informasi yang didapatkan. Nah, terus kalau untuk USG sendiri nih, USG itu harus setiap bulan kah atau 3 bulan sekali dilakukan? Jadi USG itu kan pemeriksaan penunjang sebenarnya, ya, pemeriksaan penunjang. Untuk sebaiknya, ya monggo kalau Bunda mau setiap bulan sih nggak apa-apa. Tapi ini ada waktu-waktu yang harus Bunda perhatikan. Yang pertama tuh di trimester 1 umur sampai kurang dari 12 minggu itu minimal harus dilakukan USG 1 kali. Kenapa Mbak Anifa? Karena kita udah cek kehamilan pakai misalnya strip PP test gitu, positif. Tapi kita harus memastikan itu kehamilan di intrauteri atau di dalam rahim, atau kehamilannya tidak ada bakal janinnya, atau ada kehamilan tidak normal, abnormal seperti mula. Nah, itu di trimester awal itu penting sekali. Gitu. Jadi itu untuk memastikan kehamilan kita itu normal. Kalau istilah dicek, oh ya ini sudah bagus, sudah ada bakal janinnya misalnya, sudah ada bakal janinnya dan di dalam rahim, alhamdulillah. Ya itu sebenarnya cukup 1 kali kalau tidak ada keluhan. Tapi kalau misalnya ada keluhan dan mengharuskan harus dievaluasi dan USG, ya mau gimana lagi, kita harus USG lagi. Yang kedua, ya ini di 20 mingguan. Ya, berarti sekitar 5 bulanan. Iya. Ya, itu untuk mengecek istilahnya ada atau tidak kecacatan dalam janin. Itu sudah terlihat di situ. Kemudian, nah kalau sudah terlihat nanti kan dapat intervensi apa dari dokternya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pada saat usia 8 atau 9 bulan mendekati persalinan untuk mengetahui posisi janin normal atau tidak. Kemudian kalau misalnya kok sudah HPL nih Mbak, HPL-nya hari ini, kemudian belum ada tanda-tanda persalinan, itu kita harus evaluasi juga USG. Jadi kita harus melihat fungsi dari plasenta, karena kan yang namanya rentan hamil itu kan rata-rata 9 bulan. Kalau lebih, plasentanya takutnya udah nggak bagus. Kalau nggak bagus, janinnya kita yang kasihan. Gitu. Dicek apakah fungsi plasentanya bagus, kemudian air ketubannya masih cukup atau tidak. Nah kalau misalnya kadang-kala istilahnya pemikiran yang masih kolot, tanda kutip ya, nggak apa-apa ditunggu aja selahirnya. Ya memang ada Mbak, ditunggu selahirnya, tapi waktu datang ke tempat persalinan sudah tidak bagus, jadinya sudah ada masalah. Ya, itu yang tidak kita harapkan. Makanya kalau sudah HPL-nya sudah melewati, segera evaluasi, karena ya itu tadi untuk evaluasi fungsi plasenta dan kecukupan air ketuban. Karena itu bagian dari kehidupan janin kita di dalam rahim. Ya. Kalau misalnya Bunda tiap bulan mau USG, ya monggo sih sebenarnya. Tapi yang paling penting itu di waktu yang tadi saya sebutkan, trimester pertama, kemudian trimester kedua paling nggak 1 kali, dan trimester ketiga menjelang persalinan.